Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS. Nama Rio Alpino, NIM 2110417483. Mata kuliah MSDM, Manajemen 1 dari Fakultas Ekonomi. Dan saya akan menjawab pertanyaan pertama. Sebutkan dan jelaskan perencanaan apa saja yang dapat membantu proses rekrutmen. Yang pertama yaitu menganalisis kebutuhan posisi dan posisi perusahaan, harus menentukan terlebih dahulu kebutuhan rekrutmen karyawan baru. Jika karyawan lama tidak dapat segera mendapatkan bantuan, beban kerja meningkat akan menurun kinerja. Alasan lain yang mungkin untuk kebutuhan rekrutmen adalah pembukaan departemen baru atau transfer posisi. Dan yang kedua, merencanakan proses rekrutmen. Proses rekrutmen selanjutnya adalah perusahaan menyiapkan rencana untuk posisi yang dibutuhkan dan menentukan di mana menempatkan iklan pekerjaan di media cetak atau online. Selain itu, jangan lupa untuk mengidentifikasi penanggung jawab pekerjaan dari tim pengembangan sumber daya manusia, memantau proses, mengklasifikasikan pelamar, melakukan wawancara, dan terakhir, memberikan kesempatan kerja. Yang ketiga, pasang lowongan. Tim pengembang sumber daya manusia dapat mempublikasikan pengumuman internal tentang lowongan kerja dari sumber daya manusia yang ada, kemudian memilih media yang memberikan lowongan kerja seperti media cetak atau online yang memiliki pangsa pasar pembaca yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang keempat, proses lamaran kerja dan melakukan wawancara. Dengan iklan pekerjaan yang efektif, lamaran pekerjaan akan segera tiba. Sebelumnya, pastikan tim pengembangan SDM sudah menyiapkan kriteria seleksi untuk membantu proses eliminasi jika pelamar terlalu banyak. Dan yang terakhir, pilih kandidat yang cocok dan berikan kesempatan kerja. Jika keempat langkah yang sebelumnya yang saya jelaskan sudah selesai, maka tim HRD akan siap untuk menyeleksi kandidat yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian, siapkan penawaran dan kontrak kerja sesuai dengan jabatan. Siapkan surat pemberitahuan ucap terima kasih kepada kandidat yang belum diterima. Dan sekarang saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Sebutkan dan jelaskan hambatan dan tantangan rekrutmen. Yang pertama, terbatasnya pilihan kandidat yang tepat. Jika HRD mencari kandidat yang tepat dalam kumpulan kandidat yang tidak memenuhi syarat, maka pilihan HRD untuk mencari kandidat yang tepat sangat terbatas. Pada akhirnya, HRD hanya akan merekrut kandidat terbaik yang dapat mereka temukan saat itu, bukan kandidat yang paling cocok dengan posisi tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah kandidat yang banyak dapat menjadi salah satu kendala dalam rekrutmen karyawan. Yang kedua, sulit menjelaskan proses wawancara. Setiap pekerjaan tentunya memiliki proses seleksi yang berbeda-beda. Mungkin ada beberapa pekerjaan yang mengharuskan kandidat untuk melakukan berbagai tahapan wawancara sehingga memakan waktu yang lama. Oleh karena itu, penting bagi HRD untuk menjelaskan setiap tahapan rekrutmen pada semua kandidat untuk memastikan mereka memiliki waktu maksimal untuk mempersiapkan dirinya.
Yang ketiga, gagal menjelaskan deskripsi pekerjaan tertentu. Banyak perusahaan gagal menjelaskan deskripsi pekerjaan yang terperinci kepada pelamar sehingga sulit bagi mereka dalam mempersiapkan diri untuk melakukan proses wawancara. Dan yang terakhir, sistem rekrutmen pegawai berbasis data dan manual. Salah satu cara untuk meningkatkan proses rekrutmen karyawan adalah dengan menggunakan metode berbasis data. Namun metode berbasis data ini memiliki titik kelemahan, yaitu terletak pada pengumpulan data dan pengelolaannya. Dalam pengumpulan data dan pengelolaannya, sebagian besar perusahaan biasanya menggunakan sistem manual, yakni spreadsheet, yang berpeluang untuk terjadinya kesalahan sangat besar. Pada akhirnya HRD akan kesulitan melacak data secara akurat. Soal yang ketiga, sebutkan manfaat apabila HRD terlibat dalam perencanaan karir. Yang pertama, mendukung karir pada setiap karyawan. Yang kedua, keterbukaan antara karyawan dan perusahaan perihal karena karir. Yang ketiga, menyelaraskan tujuan perusahaan dan karyawan. Yang keempat, mengurangi tingkat turnover. Dan yang terakhir, kelima, iklim kerja perusahaan jadi lebih sehat. Nah, itu mungkin saja manfaat apabila HRD terlibat dalam perencanaan karir. Dan soal yang terakhir, nomor 5. Sebutkan dan jelaskan metode-metode training dan development. Yang pertama, metode demonstrasi dan contoh. Suatu demonstrasi untuk menunjukkan dan merencanakan bagaimana suatu pekerjaan atau bagaimana sesuatu itu harus dikerjakan. 2. Metode simulasi. Metode ini merupakan situasi atau peristiwa yang mana telah menciptakan bentuk realitas atau imitasi dari realitas kerja yang sesungguhnya. Yang ketiga, metode on the job training. Yang keempat, metode vestibule atau balai. Vestibule adalah suatu ruangan terisolasi atau terpisah yang disiapkan hanya untuk tempat pelatihan para pegawai baru yang nantinya akan menduduki suatu jabatan. 5. Metode apprenticeship. Metode ini adalah suatu cara bagaimana dalam mengembangkan keterampilan atau skill pengrajin atau pertukangan. Dan terakhir, keenam, metode ruang kelas. Metode pelatihan jenis ini merupakan metode training yang dilakukan di dalam ruang kelas, walaupun sebenarnya dapat juga dilakukan di area pekerjaan atau di perkantoran, di ruang aula, dan sebagainya. Nah, hanya ini jawaban dari saya. Semoga jawaban bermanfaat. Terima kasih. Baik, hanya itu saja jawaban dari kelima soal UTS dari mata kuliah MSDM. Dan hanya itu kemampuan saya.